Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang parameter kimia kualitas air. Parameter kimia kualitas air terdiri dari 1. pH, 2. DO atau oksigen terlarut, 3. Karbon dioksida atau CO2, 4. Alkalinitas, 5. Amonia, 6. Nitrat nitrogen, dan 7. Ortofosfat. pH air. pH adalah negatif logaritma dari kepekatan ion-ion hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan. Suatu perairan dikatakan asam apabila pH-nya kurang dari 7 dan dikatakan basa apabila pH-nya lebih dari 7. pH air mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena mempengaruhi kehidupan di dalam air. Perairan asam akan kurang produktif dan dapat membunuh hewan budidaya. Pada pH rendah atau keasaman tinggi, kandungan oksigen terlarut akan berkurang. Pengukuran kadar pH dapat dilakukan dengan berbagai macam alat seperti pH meter, pH tetes, pH pen, pH paper, dan kertas lakmus. Oksigen terlarut atau DO. Oksigen yang terdapat di dalam air terdiri dari dua dengan unsur lain dapat berupa NO3-, NO2-, PO4-, H2O, CO2, CO3-, dan sebagai molekul bebas atau O2. Molekul oksigen terlarut yang terdapat dalam air sangat dipengaruhi oleh suhu air. Sumber utama oksigen dalam air adalah dari udara melalui proses difusi dan absorpsi serta dari hasil fotosintesis fitoplankton. Pengukuran kadar oksigen dalam air dapat dilakukan dengan metode titrasi Winkler dan menggunakan DO meter. Karbon dioksida atau CO2 adalah sumber utama karbon anorganik terlarut dalam air. Ini merupakan gas yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan air yang mampu tingkat tinggi untuk melakukan proses fotosintesis. Meskipun peranan CO2 sangat besar bagi kehidupan organisme air, namun kandungannya yang berlebihan sangat mengganggu bahkan menjadi racun secara langsung bagi biota budidaya di kolam dan di tambak. Pengukuran kadar karbon dioksida terlarut dalam air dapat menggunakan metode titrasi atau menggunakan alat water quality checker. Alkalinitas. Alkalinitas merupakan penyangga atau buffer perubahan pH air dan indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat. Alkalinitas ini menggambarkan jumlah basa atau alkalin yang terkandung di dalam air. Pengukuran alkalinitas ini dilakukan dengan alat alkalinity test gauge atau menggunakan metode titrasi. Amonia. Dari semua parameter kualitas air yang mempengaruhi udang dan ikan, kontrol tingkat kadar amonia merupakan yang paling penting setelah oksigen, terutama tambak intensif dan semi-intensif. Sumber utama amonia di dalam air tambak adalah ekskresi ikan. Saat ekskresi, jumlah amonia yang dikeluarkan ikan selaras dengan kuantitas dan kualitas protein yang didapatkan. Untuk mengukur kadar amonia dalam perairan dapat menggunakan amonia test kit dan metode titrasi. Nitrat nitrogen. Konsentrasi nitrogen di perairan yang tidak terpolusi sangat beraneka ragam. Bahkan konsentrasi amonia nitrogen tinggi pada kolam yang diberi pupuk daripada yang hanya diberi pakan. Nitrogen juga mengandung bahan organik terlarut. Konsentrasi organik nitrogen umumnya di bawah 1 mg per liter pada perairan tidak polutan dan pada perairan yang planktonnya blooming dapat meningkat 2-3 mg per liter. Ortofosfat. Dalam perairan, unsur fosfat memiliki 3 bentuk umum, yaitu senyawa organik dalam tubuh organisme melayang atau bahan organik dan senyawa anorganik yang berupa ortofosfat, metafosfat, dan polifosfat. Bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh organisme nabati adalah bentuk anorganik dari ortofosfat. Pengukuran kadar ortofosfat dapat dilakukan dengan cara titrasi. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.